Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 6 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kota Cilegon bakal patenkan hasil inovasi teknologi tepat guna atau TTG. Anggota DPRD Pandeglang dituntut 5 bulan penjara karena kasus pencabulan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten hadiri Festival Anak Banten. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, seorang anggota DPRD Kabupaten Pandeglang divonis hukuman 5 bulan penjara akibat kasus yang menjeratnya. Kejari Pandeglang menyebutkan pria berinisial Y yang juga ketua fraksi salah satu partai di DPRD Pandeglang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang wanita pada bulan Desember 2022 lalu. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Anggota DPRD Pandeglang dituntut 5 bulan penjara di kasus pencabulan. Kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa anggota DPRD Pandeglang yang kembali bergulir di persidangan. Yang kini dituntut 5 bulan penjara atas kasus yang menjeratnya. Mengutip laman SIPPPN Pandeglang, yang dituntut selama 5 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Pandeglang. Ia diyakini melanggar pasal 281 ayat 1 KUHP tentang keasusilaan. Dalam laman tersebut dinyatakan bahwa terdakwa yang bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat 1 KUHP pidana. Ujar JPU sebagaimana dikutip dari laman SIPPPN Pandeglang pada hari Senin 5 Juni 2023. Dalam laman tersebut, pembacaan tuntutan untuk yang telah disidangkan pada hari Selasa, 30 Mei 2023. Ia dituntut atas tindakan pencabulan terhadap seorang perempuan di Pandeglang. Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa ialah selama 5 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, tambah jaksa. Jaksa juga memerintahkan terdakwa yang untuk memberikan uang restitusi kepada korban sebesar 17.260 juta. Jika tidak diberikan, maka akan diganti dengan masa penjara. Sebagaimana diketahui, Yang didakwa melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan di Pandeglang. Yang disebut jaksa memaksa untuk melakukan perbuatan cabul. Sidang dakwaan yang digelar secara online dan tertutup untuk umum. Persidangan itu dipimpin oleh Majelis Hakim Indira Patmi, Eva Khairi Zakiyah, dan Anggi Prayurisman dengan nomor perkara 32-PIDB-2023-PN Pandeglang. Terdakwa yang mengikuti persidangan secara online dari Rutan Pandeglang. Sebagai informasi, Yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Desember 2022. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan di Pandeglang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, status Yang sebagai ketua fraksi Nasdem di DPRD Pandeglang pun langsung dicopot. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian akan melakukan tindak lanjut untuk penemuan inovasi teknologi tepat guna atau TTG yang sudah menjadi juara. Salah satunya pemerintah Kota Cilegon siap menganggarkan untuk memberikan hak paten dan memproduksi massal hasil inovasi tersebut. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio KIS FM Cilegon. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian bakal memperhatikan para inovator dan hasil karya guna dalam teknologi tepat guna atau TTG yang sudah menjadi juara.
Hasil karya TTG para inovator itu akan dibuatkan hak paten dan diproduksi secara massal. Heldi menjelaskan saat ini sudah ada inovator yang penemuannya diakui pemerintah pusat. Tinggal nantinya akan dibuat program untuk memberikan tindak lanjut hasil penemuan tersebut. Heldi mengungkapkan pemerintah pasti memberi perhatian kepada inovator jika mendapatkan prestasi baik tingkat provinsi dan nasional. Bahkan akan ada anggaran untuk hak paten dan mesin untuk diproduksi lebih banyak. Heldi menyatakan saat ini hasil TTG sudah masuk dan menjadi juara nasional, di mana hal itu menjadi prestasi yang patut dibanggakan oleh warga Cilegon. Analisis kebijakan ahli muda yang juga subkoordinator inovasi dan teknologi bidang penelitian dan pengembangan Bapedalitbang Kota Cilegon, Rina Fatma Aulia menyatakan, inovasi yang dibawa tim Kota Cilegon pada lomba TTG unggulan adalah mengolah limbah rumah pemotongan hewan. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kota Cilegon, Wilastri Rahayu mengatakan, bukan hal mudah untuk sampai pada lomba tingkat nasional. Selain kompetisi yang sangat ketat dengan daerah lain, penilaian dewan juri juga banyak yang harus dipenuhi. Ada 3 kategori yang diikuti Kota Cilegon, yakni kategori TTG unggulan, TTG inovasi, dan posyantek. Untuk TTG unggulan ada pemotongan hewan ruminansia, solusi pencemaran lingkungan, air, dan udara, atau pelipur lara menjadi pupuk organik. Kemudian, kategori TTG inovasi yakni termografi alat pencetak kemasan serbaguna dan posyantek Al-Amin. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tine Al-Muktabar, menghadiri Festival Anak Sehat Cerdas tingkat Provinsi Banten. Festival yang dihadiri 67 anak di bawah 2 tahun dan 150 ibu hamil tersebut digelar 3 Juni 2023. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Ketua Tim Pergerakan PKK Provinsi Banten, Tine Al-Muktabar, usai mengamati praktik pemberian makanan bergizi dan beragam di Festival Anak Banten Sehat Cerdas pada tanggal 3 Juni 2023 mengatakan, makanan atau asupan yang bergizi bisa dipersiapkan dengan mudah dan murah serta tidak ribet dalam pengolahannya. Melalui metode dipadu dengan permainan, ibu-ibu keluarga yang memiliki anak di bawah 2 tahun atau balita atau warga yang memiliki anak stunting lebih mudah memahami. Pada praktik pengambilan makanan, para ibu disimulasikan mengambil makanan bergizi, komposisi beragam dengan nilai tidak lebih dari Rp20.000. Masakan disajikan dalam bentuk stand makanan berkelompok, ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin mineral, dan diberikan keterangan komposisi dan biaya pembuatan. Peserta dapat memilih masakan yang diminati. Program model permainan seperti ini akan diteruskan ke tim penggerak PKK Kabupaten atau Kota hingga sampai ke TP Desa atau Kelurahan agar sampai ke rumah tangga dan diharapkan mulai 17 Juni bisa direplikasi di 7 kabupaten atau kota di Provinsi Banten dan akan ditularkan ke tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan agar semuanya bergerak. Tine Al-Muktabar berharap pada periode emas ini anak-anak tidak mengalami gangguan khususnya dalam kecukupan gizi dan stimulasi. Sebagai informasi, program ini diikuti 67 anak di bawah 2 tahun dan 150 ibu hamil. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.